laptop saya nggak tahu kenapa kok agak nggak stabil ngoten. Oke. Oke. Mboten niki ini mboten anu. Laptop kula yang kayaknya. Oh nggak nih. Nggih nggih. Nggak tahu napa aku mboten napa-napa.
Dekat tadi. Oh. Nggak keluar-keluar ini. Apa ya? Oke. Sudah. Oke. Kalau lanjutkan. Jadi salah satu syarat sholat itu tumakninah. Kalau sholat tidak tumakninah itu nggak sah. Contoh sholat tidak tumakninah biasanya yang ada pada waktu taraweh. Taraweh itu ada yang 20 rakaat cuma 10 menit. Itu baru nyampe sini sudah berdiri. Maka itu tidak sah. Jadi tumakninah itu menjadi rukun sholat. Kalau kita tidak tumakninah maka sholat kita tidak sah. Tumakninah itu sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Jadi tumakninah itu adalah setelah bergerak itu diam cukup baca subhanallah. Jadi tidak butuh lama. Itu tumakninah. Contoh okay? Kalau saya ruku. Nah, saya ruku itu minimal Allahu Akbar ruku. Itu minimal setelah tegak itu baca subhanallah berdiri lagi itu sudah tumakninah. Jadi tidak harus baca subhana rabbiyal a'la itu tumakninah. Jadi kalau ada orang sholat itu tumakninah seperti ini aja. Allahu Akbar subhanallah langsung tegak lagi itu sudah sah. Paham ya? Ini masalah sah. Maka kalau jenengan sholat taraweh kalau masih ada tumakninah sekiranya orang rukuk baca subhanallah cukup itu tumakninah berarti. Tapi kalau baru turun langsung berdiri lagi maka itu bukan tumakninah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ini sering-sering terjadi yang keliru. Rakaat itu dihitung kalau nututi rukuk tumakninah bersama imam. Paham ya? Contoh, saya sholat maghrib, saya ketinggalan, imam sudah ruku Allahu Akbar, kemudian saya baru bisa ruku. Maka kalau saya tidak nututi ruku bareng imam, maka rakaat pertamanya nggak dihitung. Karena nggak dihitung, kalau nanti setelah imam salam saya wajib nambah. Tapi kalau saya nututi, maka dihitung. Kapan hitungannya? Kalau tumakninah. Jadi umpama imam Allahu Akbar ruku, makmum kemudian ruku Allahu Akbar, nututi baca subhanallah bareng imam, berarti rakaat pertamanya dihitung. Tapi kalau papasan tidak dihitung. Ini yang sering saya lihat di masjid papasan. Jadi imam takbir ya Allahu Akbar, takbir ruku, makmum baru takbir, makmum baru turun, imam sudah sami Allah. Berarti makmum tidak nututi rukuk bareng imam baca subhanallah. Maka kalau seperti ini rakaatnya wajib nambah satu. Kalau tidak nambah satu berarti sholatnya kurang satu rakaat. Paham ya? Ini kalau sholat biasa. Jadi sholat itu nututi kalau nututi rukuk. Yang pertama. Yang kedua, untuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu dihitung Jumat kalau nututi satu rakaat. Saya ulangi lagi. Sholat Jumat itu dihitung sholat Jumat kalau nututi satu rakaat. Contoh, saya sholat Jumat telat. Imam sudah rakaat kedua. Imam takbir rukuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Saya baru datang karena telat. Ketika telat, saya kemudian takbir Allahu Akbar. Masih nututi bareng rukuknya imam. Subhanallah bareng. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, saya sami Allahu liman hamidah. Berarti saya dianggap nututi satu rakaat. Karena nututi satu rakaat,
maka saya nututi Jumat. Jadi imam salam, saya hanya nambah 1. Oke? Saya hanya nambah 1. Beda kasusnya gini. Jenengan sholat Jumat imam, Allahu Akbar ruku. Jenengan baru datang takbir, Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Berarti kan tidak nututi ruku bareng imam. Karena tidak nututi ruku bareng imam berarti tidak dianggap 1 rakaat. Maka kalau nanti imam salam nambahnya 4. Karena dianggap tidak nututi Jumat. Paham ya? Jadi bukan nambah 2, tapi nambah 4. Jadi Jumat itu dianggap nututi Jumat kalau nututi 1 rakaat. Maka kalau dia nututi 1 rakaat hanya nambah 1. Karena Jumat 2. Tapi kalau jenengan tidak nututi 1 rakaat bareng imam, maka Jumatnya dianggap tidak nututi. Karena nggak nututi, maka nanti setelah salam, imam salam, jenengan nambahnya 4. Oke, nah ini penting. Karena ini nanti kalau keliru, permasalahannya adalah batal dengan tidak batal. Yang saya sering lihat memang biasanya kalau papasan, itu papasan terus makmum itu tidak nambah. Ini ulama sepakat sholatnya tidak sah. Itu namanya tumak nina. Jadi tumak nina itu adalah ketika kita sudah rukuk baca subhanallah. Makanya kata Imam Bujairimi, turun itu tidak hitungan. Jadi jangan sami Allahu Akbar, baca subhanallahnya waktu turun itu nggak dianggap. Jadi dianggap tumak nina itu setelah Allahu Akbar turun, baca subhanallah baru berdiri, itu tumak nina minimal. Paham ya? Makanya jangan lihat kalau jenengan terawih jangan cari yang cepat. Kalau jenengan hanya cari terawih yang cepat itu hanya dapat capek. Dilihat imamnya tumak nina atau enggak. Lihat tumak nina, dilihat dia baca subhanallah minimal waktu ruku, waktu sujud atau tidak. Kalau tidak dari itu maka tidak tumak nina. Kalau tidak tumak nina sholatnya tidak sah. Eman jenengan sholat 20 11 wis keringetan ternyata tidak sah karena imamnya terlalu cepat. Itu namanya tumak nina. Dalil tumak nina. Dalil tumak nina itu hadis riwayat Imam Bukhari nomor 757, Imam Muslim nomor 397. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kalau kamu sholat takbir, baca Al-Qur'an, Fatihah, kemudian rukuk sampai tumak nina. Kemudian berdiri i'tidal sampai tumak nina. Ini dalil tentang tumak nina. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, la sholata liman lam yuqima sulbahu fir ruku' was sujud." Tidak dianggap sholatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Yang kemarin sudah kita bahas. Ada lagi hadis riwayat Imam Ahmad, "Aswa'un nas sariqatan alladzi yasriku min sholatihi." Orang pencuri paling jelek itu yang mencuri waktu sholat. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan ada pencuri yang paling jelek. Apa? Mencuri sholat. Apa maksudnya mencuri sholat? Wa kaifa yasriku min sholatihi ya Rasulullah. Ada sahabat yang tanya, Rasul, mencuri dalam sholat itu seperti apa? Beliau menjawab, la yutibmu ruku'ahu wala sujudahu. Orang yang mencuri sholat kalau ruku itu enggak sempurna. Curut. Itu namanya mencuri. Makanya kalau rukuk ya sempurna sampai berdiri, sampai membungkuk, sujud juga membungkuk, minimal baca subhanallah. Itu namanya tumak nina. Para jamaah yang saya muliakan, tumak nina itu rukun menurut mazhab 3. Syafi'i, Hambali, Maliki, tumak nina rukun. Orang sholat tidak tumak nina itu sholatnya tidak sah. Maka pernah jenengan, biasanya Ramadan itu ada kiriman sholat terawih 20 rakaat 5 menit. Pernah dapat kiriman nih jenengan? Itu ya, itu kayak mau terbang ya, sholatnya kayak mau terbang. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i, Hambali sama Maliki sholatnya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena waktu rukuk
tidak sampai baca subhanallah, sujud tidak baca subhanallah, itu dianggap tidak sah. Tapi menurut Abu Hanifah dosa tapi sah. Ya pokoknya kalau nggak tumaknina itu semua ulama mengatakan salah. Cuma ada yang ketat, ada yang enggak. Sama dengan yang kemarin saya ceritakan tentang aurat. Aurat ya, kemarin itu ulama yang mengatakan aurat itu yang kalau tidak sempurna semuanya salah. Contoh yang kemarin saya tanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pakai mukena apa kemarin? Putusan. Kalau jenengan pakai mukena putusan itu kalau diangkat tangan kelihatan apa enggak? Kelihatan. Itu semua ulama mengatakan salah. Cuma bedanya kalau Syafi'i tidak sah. Jadi kalau mazhab Syafi'i orang perempuan pakai mukena putusan yang ketika diangkat itu kan kemudian mukena putusannya kemudian terbuka sampai dari bawah tangannya kelihatan, lehernya kelihatan. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau menurut mazhab Malik sah tapi salah, dosa. Jadi sama-sama salah. Jadi kalau pakai mukena terusan itu mazhab manapun tetap salah. Bedanya Syafi'i mengatakan tidak sah, Malik sah tapi dosa. Paham ya? Sama dengan tumaknina. Tumaknina semua mazhab mengatakan salah kalau tidak tumaknina. Bedanya kalau Hanafi sah tapi dosa, tapi kalau mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hambali tidak sah. Itu tumaknina. Pun. Tumaknina dalam sholat itu ada 4. Ruku, i'tidal, sujud, sama duduk antara sujud. Jadi duduk antara sujud juga tumaknina. Pun. Ini yang tadi saya jelaskan tumaknina ruku syarat hitungan rokaat. Ini nanti saya jelaskan. Ulama sepakat makmum masbuk dianggap mengikuti satu rokaat ketika nututi ruku bersama imam dengan cara tumaknina. Yang tadi saya jelaskan. Para jamaah yang saya muliakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ji'tum ilas shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka rak'ah faqad adraka shalah." Kata Rasulullah, kalau sujud ya ikut sujud. Tapi kalau kemudian tidak nututi sujud ruku bareng imam, maka tidak dianggap nututi satu rakaat. Begini, ada lagi yang kemarin tanya begini, Ustadz, jenengan pernah nggak sholat, jenengan baca Fatihah belum selesai, imamnya sudah ruku? Pernah ngalami? Sering ya? Pertanyaannya, wajib neruskan Fatihah atau ikut imam? Ikut? Nah, begini, ada 2 kemungkinan. Jadi kalau menurut Imam Al-Qurdi, orang tidak nututi Fatihah itu kemungkinannya 2. 1, kemungkinan pertama, imamnya bacanya biasa, makmumnya terlalu pelan, baca Fatihah di lagu, makmumnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, imamnya biasa, makmumnya dipakai qiraat. Ini kemungkinan pertama, imamnya biasa, makmumnya terlalu pelan. Yang kedua, imamnya terlalu cepat, makmumnya biasa. Makmumnya biasa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi imamnya terlalu cepat, sehingga imam selesai, makmum belum selesai. Ini hukumnya beda. Paham ya? Hukumnya beda. Pun. Yang pertama, kalau imam biasa, makmum pelan, berarti yang salah siapa? Makmum. Karena makmum yang salah, maka makmum karena makmum yang salah, maka makmum wajib menyempurnakan Fatihah. Paham ya? Jadi imamnya biasa, jenengan terlalu pelan, maka makmum wajib menyempurnakan Fatihah. Kalau nanti imam itu i'tidal, makmum belum selesai, harus ikut imam. Tapi rokaatnya tidak dianggap, harus nambah 1 rokaat. Karena kesalahan makmum. Pun. Tapi kalau yang kedua, imamnya cepat. Saya biasa, ini biasanya kalau tarawih. Tarawih itu makmumnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Imamnya sudah ruku. Maka makmum yang seperti ini langsung ikut imam, Fatihahnya tidak usah diselesaikan. Paham ya? Jadi kalau jenengan sholat duhur, sholat maghrib yang rokaat ketiga, imam kan biasanya tidak baca surat.
umpama imamnya cepat, jenengan bacanya bismillahnya biasa, fatihahnya biasa, imam rukuk jenengan fatihah belum selesai, maka fatihahnya tidak usah diselesaikan, ikut imam dan tidak wajib nambah 1 rakaat. Paham ya? Ini yang nomor kedua. Nah, para jamaah yang saya muliakan, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan wa ibi idraki ruku'in mashubin tamin. Seseorang makmum itu dianggap nututi 1 rakaat kalau dia rukuk bareng imam dengan sempurna. Apa maksudnya sempurna? Bi ayyab ma'inna qabla irtifa'il imam an aqallir ruku' wa huwa bulughi rahataihi rukbataihi. Jadi dianggap rukunnya itu sempurna. Dari tadi enggak keluar dari tadi. Oh, pantesan. Jadi dari tadi jangan enggak lihat teks ya. Masya Allah. Saya nyaman aja kirain udah. Nah, dari tadi berarti tidak kelihatan ya? Oh. Kirain tadi jangan kelihatan. Oh, ini yang tadi pencuri dalam sholat. Ini sudah ya? Gon, ini kita sampai sini tadi. Nah, ini tumakninah. Jadi tumakninah itu kalau kita nututi rukuk bareng imam dengan sempurna, minimal baca subhanallah. Gon. Selanjutnya rukun yang ketujuh, i'tidal. I'tidal itu adalah ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal qa'iman 'alal hay'ah allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi 'ajizin 'anil qiyam. I'tidal itu artinya adalah berdiri dari ruku'. Kalau rukuknya berdiri berarti orang sholat berdiri, berdirinya adalah ketika dia berdiri. Kalau dia sholatnya duduk, maka i'tidal itu adalah kembali kepada posisi semula. Nanti saya minta flash disk, saya kasih gambaran cara sholat orang sakit di sini. Jenengan kopikan dulu. Oke, nanti biar langsung tak copy ke sini. Pun, itu i'tidal. Dalilnya i'tidal ada di riwayat Imam Muslim. Ini sampean bisa baca sendiri, saya tidak terlalu ini. Pun, posisi i'tidal. Posisi i'tidal itu banyak riwayat. Yang pertama, wa qawluhu ba'da takbir tahta sadri ay fi jami'il qiyam fir ruku' kharaja bihi zamanul i'tidal fala yaj'alhuma tahta sadrihi bal yursilahuma sawa'un kana fi dzikril i'tidal aw ba'dal faragh minal qunut. Kalau dalam madhab Syafi'i, i'tidal itu tangannya dilepas. Jadi, i'tidal. Kalau sholat kan begini. Kalau Syafi'i kemarin kan saya sudah jelaskan. Kalau Syafi'i, masih ingat? Syafi'i kiri itu di bawah dada. Yang kanan ini megang pergelangan tangan kiri. Paham ya? Megang pergelangan tangan kiri. Makanya kelihatannya agak dalam. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi agak dalam gini. Ini kalau Syafi'i. Kalau Hanafi itu begini, di bawah pusar. Jadi kalau jenengan lihat orang sholat Allahu Akbar, ini Hanafi. Kalau Hambali itu di tengah pusar. Kalau Maliki itu dilepas, Allahu Akbar. Jadi kalau jenengan Maliki itu kalau nggak salah maruku. Jadi kalau jenengan pernah ke maruku itu sholatnya begini, Allahu Akbar. Kalau jenengan lihat Masjidil Haram itu Hambali. Coba jenengan lihat Sudas kalau sholat, imam-imam Masjidil Haram itu kalau sholat Allahu Akbar. Begini kan? Karena memang Masjidil Haram, Mekkah, Madinah itu Hambali. Di Indonesia ada teman-teman Salafi. Teman-teman Salafi itu pakai zahirnya hadis di atas dada. Berarti begini.
Tapi kalau menurut mazhab Hambali begini ini makruh. Karena ada hadis yang melarang meletakkan sholat di atas dada. Tapi teman-teman Salafi pakai hadis yang kemudian di atas dada. Jadi kalau jenengan lihat mazhab 4 itu tidak ada yang begini. Itu hanya teman-teman Salafi. Yang ada itu Syafi'i begini. Jadi bukan begini ya. Ini tetap di tengah, dekat sini kiri. Ini agak masuk. Makanya dari belakang kelihatan seakan-akan menjorok. Bukan menjorok ini sebenarnya, bukan. Tapi seakan-akan menjorok. Kenapa? Yang ini agak ke tengah. Kenapa? Ini megang pergelangan. Paham ya? Bun. Kenapa ini saya jelaskan? Ini nanti posisi itidal. Ada ulama yang mengatakan posisi itidal itu kembali ke posisi waktu berdiri. Tapi kalau mazhab Syafi'i itidal itu beda dengan berdiri. Jadi kalau berdiri begini, waktu itidal sami Allahu liman hamidah, tangannya dilepas. Jadi bukan begini. Tapi kalau itidal mazhab Syafi'i, sami Allahu liman hamidah dilepas. Jadi waktu berdiri begini, yang ada di Indonesia, waktu sami Allahu liman hamidah itu dilepas. Paham ya? Ini yang banyak di Indonesia. Enggak tahu jenengan dulu belajar fikihnya pakai yang mana? Pakai dilepas kan nggih? Karena Indonesia rata-rata Syafi'i. Pun. Kemudian dalam kitab I'ana juga sama. Wal akmal ayyaku nabtida'u raf'il yadaini ma'abtida'i raf'il ra'sihi wa yastamiru ila intihai thumma yursiluhuma. Yang sempurna cara i'tidal ayyakuna ibtida'u raf'il yadaini ma'abtida'i raf'i ra'si. Begini. Kalau mazhab Syafi'i yang sempurna itu begini. Saya rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah itu angkat tangannya bareng dengan angkat kepala. Jadi sami Allah, jadi angkat tangannya itu mulai dengan angkat kepala. Sami Allahu liman hamidah. Jadi hamidahnya itu ketika tangan dilepas. Paham ya? Cuma saya ulangi lagi. Ini yang sempurna. Jadi kalau nggak seperti itu tetap sah. Yang sempurna berdiri itu mulai angkat tangan, turunnya tangan itu selesai sami Allahu liman hamidah baru tangan turun. Bukan sami Allahu liman hamidah baru turun, enggak, tapi sami Allahu liman hamidah turunnya tangan itu berhadapan dengan selesainya tidak. Oke. Ini yang sempurna. Kemudian kalau menurut Imam Ahmad, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' insya'a arsala yadayhi wa insya'a wada'a yaminahu ala shimalihi. Jadi kalau mazhab Hambali, itu kan begini tangannya. Tangan kiri di atas pusat, tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kalau mazhab Hambali itu bukan dipegang. Kalau Syafi'i itu dipegang. Nah, tadi saya jelaskan. Ini di sini, ini genggam pergelangan tangan kiri. Itu kalau Syafi'i. Kalau Hambali tidak dipegang, cuma diletakkan. Makanya kalau Hambali begini. Pegang toh. Jadi bukan digenggam, tapi diletakkan. Nah, kalau Hambali setelah sami Allah itu begini. Jadi dia kan salatnya begini. Gini ya. Kemudian rukuk. Allahu Akbar. Rukuk. Setelah rukuk dia i'tidal, kembalinya tangan itu seperti posisi ketika dia berdiri. Makanya ketika dia rukuk begini. Sami Allahu liman hamidah. Kembali ke posisi berdiri. Paham ya? Itu mazhab Hambali. Tapi kalau kita Syafi'i, posisi berdiri dengan i'tidal beda. Itu yang tentang i'tidal. Saya lanjutkan. Nah, bacaan i'tidal itu banyak. Yang paling banyak di kita yang pertama nih. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im
ba'du. Kalau pakai hadisnya sebenarnya panjang. Wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du ditambahi ahlus tsana wal majdi la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Cuma di Indonesia doa itu banyak yang disunat. Karena kalau terlalu panjang jamaahnya yang enggak kuat. Jadi kalau pakai hadisnya itu sebenarnya ada tambahannya, tapi di Indonesia sampai wamil umma syi'ta min syai'im ba'du. Ada lagi riwayat Bukhari itu doanya Allahumma rabbana lakal hamdu. Cukup gitu aja. Jadi Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu yang paling pendek. Ada lagi ditambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada lagi doanya menggunakan apa ini? Ini enggak kebaca. Kebesaran berarti. Coba saya kecilkan, nggih. Ini doa yang pernah dibaca sahabat. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah sholat itu melihat malaikat itu rebutan. Malaikat ada 30 lebih malaikat yang turun rebutan ingin mencatat pahala. Saking besarnya pahala. Setelah Rasulullah sholat itu tanya, siapa tadi yang baca doa? Ternyata ada sahabat baca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Itu kata Rasulullah ada 30 malaikat yang rebutan pingin mencatat pahalanya. Nah, jangan monggo kalau mau ditambah, tapi kalau yang di Indonesia biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau jenengan kapan-kapan pingin nambah ditambah, kalau saya menganjurkan ditambah yang terakhir. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kata Rasulullah 30 malaikat rebutan mencatat pahalanya. Pun, ini tentang bacaan i'tidal. Para jamaah yang saya muliakan, saya ingin sedikit enten sih kalau ingin kasih tentang masalah kunut sama masalah cara sholat orang yang sakit. Sebelum saya kopikan, mungkin ada yang mau tanya, saya persilakan. Monggo kalau ada yang mau tanya. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari jamaah putri Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa dijelaskan bab duduk sholat setelah haid selesai? Terima kasih. Apa? Duduk? Bisa dijelaskan bab khodok ya? Khodok maksud saya. Maaf Pak Ustadz, khodok setelah haid selesai sholat. Khodok setelah selesai. Ada lagi? Ini ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Teman saya mualaf waktu masuk Islam, orang tuanya mengizinkan Nasrani. 1 bulan yang lalu ibunya meninggal. Pertanyaannya, apakah bisa teman saya tersebut mendoakan orang tuanya atau ibunya sedangkan dia anak tunggal? Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Monggo kalian. Silakan jika yang ada langsung di mic dinyalakan aja. Dinyalakan. Sampun. Ada. Oke, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya yang untuk tertinggal imam Mas Bok ya. Kalau kita, maksudnya untuk makmum yang tertinggal sholatnya di rakaat yang pertama. Jadi kan kalau misalnya syaratnya adalah yang sahnya itu kan baca Al-Fatihah. Tapi kan tadi dijelaskan sahnya aja ketika kita ruku sudah ngikutin tumakninahnya subhanallah, itu kan sudah dinyatakan disyaratkan untuk sahnya sholat. Nah itu gimana Ustadz? Kan hubungannya dengan
bacaan Al-Fatihah yang di rakaat pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun 3 dulu nggih. Yang pertama tadi tentang masalah qodok sholat orang haid. Begini, qodok sholat itu ada qodok sholat yang ditinggalkan ketika dia haid pertama dengan yang ketika dia suci. Contoh begini, ada perempuan zuhur jam 12, jam 12 zuhur dia tidak sholat karena masih nyuci macam-macam sampai akhirnya jam 12 lebih 10 menit zuhur jam 12 dia tidak langsung sholat. Apa ngenteni nutuk no film India kan tidak tahu, pokoknya tidak langsung sholat. Jam zuhur jam 12 tidak langsung sholat, dia jam 12 lebih 10 menit ketika mau sholat ternyata haid. Paham ya? Jadi jam 12 dia tidak sholat, jam 12 lebih 10 menit dia haid, berarti kan sudah tidak bisa sholat. Maka kondisi seperti ini jenengan hitung, berarti saya punya tanggungan zuhur. Zuhur apa? Zuhur yang belum sempat saya sholat ketika pertama kali muncul darah. Itu jenengan catat. Zuhur saya punya tanggungan. Pun 1. Waktu haid berarti kan tidak wajib diqodho. Berarti asarnya kan sudah haid, berarti tidak wajib diqodho. Pun. Kedua, mampet. Mampetnya saya punya materi tentang haid. Insya Allah kapan-kapan kalau kadang-kadang penting karena ada darah itu tidak semuanya haid dan tidak semuanya istihadhah. Ketika mampet, contoh mampet, mampetnya maghrib. Maghrib itu anggap jam 6, oke? Maghrib jam 6. Dia mampetnya itu jam 6 kurang 10 menit. Saya ulangi lagi, dia mampetnya jam 6 kurang 10 menit. Berarti waktu 10 menit cukup enggak untuk sholat 2 sholatan? Cukup, karena orang satu sholatan biasanya cuma 5 menit. Berarti 10 menit itu cukup untuk sholatan. Maka orang seperti ini wajib mengqodho sholat yang ketika dia baru mampet belum sempat dengan sholat yang bisa dijamak, takhir. Jadi kalau umpama saya ada perempuan mampetnya maghrib jam 6, mampetnya jam 6 kurang 10 menit, maka dia wajib mengqodho sholat asarnya. Nomor 2, sholat zuhurnya karena yang bisa dijamak takhir dengan asar. Berarti kalau kasus tadi perempuan pertama kali haid jam 12 lebih 10, berarti dia punya tanggungan sholat zuhur 1. Waktu mampet dia mampetnya jam 6 kurang 10, maka dia punya tanggungan asar plus zuhur yang bisa dijamak. Maka nanti kalau jenengan sholat maghrib, setelah sholat maghrib nambah 3 sholat zuhur tanggungan yang kemarin pertama kali, kemudian zuhur sama asar tanggungan ketika mampet. Paham nggih? Contoh kedua, zuhur jam 12. Zuhur jam 12. Jam 12 kurang 10 sudah keluar haid. Berarti ketika adzan zuhur jenengan sudah kondisi haid. Paham nggih? Maka ketika jenengan kondisi haid berarti sholat zuhurnya tidak wajib diqodho. Kalau yang tadi zuhur masih suci, dapat 10 menit haid, maka zuhurnya wajib diqodho. Kalau ini enggak, zuhur jam 12, jam 12 kurang 10 menit sudah haid, maka zuhurnya tidak wajib diqodho. Pun mampetnya asar itu jam 3, mampetnya asar jam 3. Mampet asar jam 3, jam 3 kurang 10 menit jenengan sudah mampet. Maka jenengan hanya wajib mensolati 1, apa? Zuhur ketika mampet. Paham nggih? Jadi qodhonya cuma 1. Jadi kalau mama jangan jam 3 kurang 10 kok sudah haid, mandi, kan tidak nutut, masih mandi, masih macam-macam, baru asar. Maka setelah sholat asar hanya nambah 1, apa?
zuhur yang tadi waktu mampet masih ada waktu 2:10 menit. Contoh yang ketiga. Zuhur jam 12. Jam 12 kurang 10 menit sudah head. Berarti zuhurnya nggak dihitung. Jenengan mampetnya asar jam 3. Mampetnya jam 3 lebih 10 menit. Berarti jenengan nggak ada yang wajib diqodho. Paham nggih? Nggak ada yang wajib diqodho. Zuhur yang awal nggak wajib diqodho, zuhur yang kedua juga nggak wajib diqodho. Hanya sholat asar. Paham nggih? Ini tentang masalah qodho. Paham mboten niki? Pun. Kalau nggak paham monggo ditanyakan. Paham nggih ibu-ibu, ini yang penting. Nggih, monggo. Yang kasus pertama. Nggih. Kasus pertama diqodho karena begini, kasus pertama kan jam 12, jenengan tidak langsung sholat. Jadi kasus pertama itu kan zuhur jam 12, jenengan tidak sholat. Mau sholat jam 12 lebih 10 baru mau sholat. Ketika mau sholat ternyata dicek kok sudah keluar darah. Berarti keluarnya jam 12 lebih 10. Berarti kan sholat zuhurnya belum. Makanya kasus pertama zuhurnya tetap diqodho. Enggak, qodho satu aja, zuhur aja, satu aja. Jadi yang kalau yang awal itu yang diqodho hanya yang sholatnya. Tapi kalau yang untuk mampet itu yang diqodho adalah sholatnya plus yang bisa dijamak takhir. Saya kasih gambaran satu lagi biar jelas. Kasih gambaran satu lagi. Ini bapak-bapak nggak ngerti nggak apa-apa, tapi bapak-bapak seharusnya wajib ngajari ibu-ibu ini. Ini karena kewajiban bapak-bapak. Pun saya kasih satu kasus lagi. Maghrib jam 6. Jenengan zuhur kan berarti sudah sholat. Karena maghrib jam 6. Jenengan maghrib jam 6 belum sholat asar. Kami belum sholat asar. Akhirnya jam 5 jenengan sudah keluar head, padahal belum sholat asar. Zuhur kan bisa dijamak takhir. Paham nggih? Jenengan baru headnya jam 5. Maka jenengan hanya punya hutang 1 asar saja. Paham nggih? Jadi jangan catat, berarti saya kemarin itu headnya jam 5. Berarti saya punya tanggungan asar waktu pertama kali head, catat asar, punya tanggungan 1. Kemudian mampetnya sama jam 5. Lah, untuk mampetnya itu qodhonya 2. Apa qodhonya? 1 asar, 2 zuhur yang bisa jamak takhir. Paham nggih? Karena zuhurnya kan jangan belum sholat waktu head. Maka qodho yang mampet itu 2. Asarnya plus zuhur yang bisa dijamak takhir dengan asar. Paham nggih? Bon, ada lagi yang bingung, monggo. Betul bingung nggih? Paham nggih? Bon, kalau paham saya lanjutkan. Pertanyaan yang nomor 2. Bon. Untuk orang tua yang non muslim itu kita hanya boleh mendoakan urusan masalah duniawi. Dengan pokoknya non muslim, ya Allah kasih orang tua saya hidayah, berikan dia kesehatan, itu boleh. Tapi kalau memintakan maaf yang non muslim itu tidak bisa. Nabi Ibrahim itu punya paman, punya ayah itu non muslim, penjual patung. Ketika beliau minta izin kepada Allah untuk membacakan istighfar untuk bapaknya, beliau tidak diperkenankan. Jadi kalau jenengan untuk masalah urusan dunia boleh mendoakan, semoga sehat, semoga dapat hidayah. Tapi kalau sudah wafat beliau dalam kondisi non muslim, kita tidak bisa mendoakan untuk masalah akhirat. Tapi tetap kita harus berbuat baik. Ke saudaranya tetap harus berbuat baik. Kepada kebaikan-kebaikan yang di hidup waktu dunia kita lanjutkan. Bang, untuk kepada teman-temannya kita tetap baik. Tapi untuk mendoakan itu tidak bisa kepada yang non muslim. Termasuk mensolati nggak bisa. Jadi mama
non muslim wafat, wafat non muslim, ada orang tuanya wafat non muslim, kita tidak bisa mensolati. Karena untuk yang mendoakan, Nabi Ibrahim itu di Al-Quran minta mau mendoakan kepada bapaknya yang penjual berhala, itu oleh Allah tidak diperkenankan. Paham ya? Pun itu untuk yang non muslim. Yang ketiga itu tadi tentang Fatihah. Pun ini Fatihah itu ada dua macam. Ada Fatihah yang kita tidak nututi karena kita masbuk. Saya sholat jamaah, sholat maghrib, rakaat pertama, imam sudah ruku, saya baru Allahu Akbar, belum sempat baca Fatihah. Maka makmum masbuk itu Fatihahnya gugur ditanggung imam. Jadi kalau jenengan umpama sholat Allahu Akbar, imam ruku, tidak usah Fatihah, langsung ikut ruku. Paham ya? Bon. Contoh kedua, jenengan sholat, imam sudah baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, jenengan baru datang Allahu Akbar, berarti kan masih nututi baca Fatihah karena imam masih baca Qul huwallahu ahad. Maka jenengan wajib baca Fatihah sebisanya. Jadi umpama baca Fatihah sampai Ar-Rahmanir-Rahim, jenengan imam sudah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, imam ruku, jenengan baru Ar-Rahmanir-Rahim. Maka jenengan tidak usah menyelesaikan, langsung ikut ruku dan rokaatnya dianggap. Paham ya? Tidak usah nambah. Ini kasus pertama. Kasus pertama berarti Fatihah ketika masbuk. Kasus kedua, tidak nututi Fatihah bukan karena masbuk. Contoh sholat duhur, rokaat kedua kan imam baca Fatihah, jangan baca Fatihah. Atau sholat maghrib rokaat ketiga imam kan baca Fatihah, jangan juga baca Fatihah. Kadang-kadang saya sendiri itu sering jamaah, imam itu baca Fatihahnya cepat, saya yang baca Fatihah biasa itu nggak nutut. Paham ya? Maka kalau kondisi seperti yang nomor dua itu seperti yang tadi saya jelaskan, kemungkinannya dua. Imam biasa, jenengan terlalu pelan. Ada imam yang terlalu cepat, jenengan biasa. Hukumnya beda. Kalau imam, ini bukan masbuk berarti kan? Sudah masuk rakaat kedua tiga, tapi imamnya pelan, biasa, jenengan pelan. Maka yang seperti ini yang salah makmum. Karena yang salah makmum, maka makmum harus mempercepat. Kalau tidak mempercepat, dia harus menyelesaikan Fatihah. Paham ya? Kondisi kedua, imamnya terlalu cepat, jenengan baca Fatihahnya biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku. Kondisi seperti ini kata Imam Al-Qurdi, Fatihahnya tidak usah dilanjutkan, jenengan ikut ruku. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Atur mali, monggo. Assalamualaikum, Pak Yai mau tanya. Ini masalah Fatihah. Misalkan ada imam yang bahwa Fatihahnya itu banyak yang keliru gitu. Banyak yang keliru. Ya, tapi kita itu sempurnakan Fatihah kita sendiri. Nah, lagian pas waktu syiri kita malah maca Fatihahnya itu diitisol dengan keyakinan bahwa yang diitisol itu benar. Dan tadi imam udah dinyatakan banyak yang keliru, pas Fatihah syirinya itu terlalu cepat, kita diitisol tidak kekejar gitu. Gimana hukumnya gitu? Apa kita harus memegatkan niat apa gimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Monggo. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya tentang gerakan sikap berdiri mau menjelang
ketika sikap berdiri kemudian mau ke ruku, apakah tangan itu diangkat atau langsung ruku? Yang lebih afdal tangan diangkat atau langsung ruku? Terus pandangan keempat mazhab pripun Ustaz? Jazakillah. Nggih. Pun. Ada lagi, monggo. Sampun, dua dulu nggih. Pun. Yang pertama masalah imam. Imam itu saya ulangi lagi, bacaan yang wajib itu cuma Fatihah sama tahiyat. Jadi kalau suratnya keliru tidak sampai membatalkan. Saya ulangi lagi, kalau baca suratnya keliru tidak sampai membatalkan. Tapi kalau Fatihahnya keliru itu bisa membatalkan, terlebih kalau merusak makna. Alhamdu al-kamdu. Kemudian ada lagi iyaka, tidak ada tasdidnya. Waktu pengajian sebelumnya kan saya sudah nyampaikan ada 11 kesalahan dalam baca Fatihah. Lah kalau 11 itu dilakukan maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah maka sholatnya tidak sah. Pun. Makanya dalam mazhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang Fatihahnya itu salah, makmumnya juga ikut tidak sah. Makanya kalau bisa imam itu dicarikan minimal yang fasih. Tidak harus suaranya enak. Minimal tidak merusak makna. Minimal tidak merusak makna. Tidak harus fasih, tidak harus merdu. Minimal tidak merusak makna. Paham nggih? Lah ini yang harus ini. Jenengan sendiri kalau bisa jenengan cari ustadz ditasihkan. Kalau nggak sempet yang lain minimal Fatihah jenengan ditasihkan. Ustadz, saya baca Fatihah ini benar atau enggak? Minimal Fatihah dulu. Makanya jenengan mulai nanti malam coba Fatihah jenengan tuh minimal Fatihah jenengan tuh ditasihkan. Ustadz, Fatihah saya, Ustadzah, Fatihah saya ini benar apa enggak? Karena yang paling inti di sholat itu Fatihah. Fatihah sama tahiyat. Tahiyat itu juga ditasihkan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatillah ditasihkan. Jadi minimal kalau jenengan saya usul nanti malam cari ustadz atau ustadzah jenengan minta tasihkan bacaan Fatihah sama tahiyat. Paham nggih? Lah kalau ini salah, ini fatalnya bukan masalah sunnah enggak sunnah, masalahnya batal dan sah. Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur? Saya sering juga seperti itu. Sholat, Allahu Akbar. Setelah sholat, ternyata imamnya itu tidak bisa baca Fatihah. Lalu kalau saya berdiri pulang, jadi fitnah. Iso-iso dikeroyok sak kampung. Paham nggih? Oh iki ngenyek iki. Paham nggih? Makanya ada dua pendapat. Pendapat pertama, kita tetap ikut. Nanti kita mengkobok sholat kita. Ada pendapat yang kedua, kalau saya pakai yang ini. Karena imam Fatihahnya nggak benar, maka kita niat mufarokoh. Paham ya? Apa niat mufarokoh? Niat pisah dari imam. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh ikuti gerakan imam untuk nolak fitnah. Hukum asal, kalau kita sholat ikut imam tapi tidak niat jadi makmum, sholatnya batal. Jangan sholat tidak niat jadi makmum tapi ikut gerakan orang, maka sholatnya batal. Maka hukum asalnya kalau imam itu tidak benar, kita mufarokoh. Karena mufarokoh tidak ikut gerakan imam. Aslinya seperti itu. Cuma ada kondisi kalau itu dilakukan jadi fitnah. Saya sholat, satu masjid penuh, saya di tengah, imam bacanya nggak bisa. Berarti kan secara hukum saya harus pisah. Umpama saya pisah, sholat sendiri, itu kan jadi fitnah. Sing liyane melok sampean dhewe, sing liyane rukuk sama sing ngadeg. Paham nggih? Jadi fitnah. Maka kondisi seperti ini jangan pilih dua tadi itu. Satu, jenengan tetap ikut nanti kobok, atau jenengan ikut niat mufarokoh tetap ikut untuk nolak fitnah. Paham nggih? Bisa dipahami nih nggih? Makanya kalau saya usul takmir masjid ya perlu nanti imamnya itu ditasheh.
Kadang-kadang ada di takmir masjid, ada masjid itu yang imamnya nggak mau diganti. Ya tidak masalah kalau nggak mau diganti. Cuma jenengan tasihkan, nggih pun jenengan boten napa mek pengin dadi imam. Tapi kula nedhi Fatihah di tasih minimal tidak usah fasih. Tidak usah terlalu fasih, tidak usah terlalu merdu. Minimal tidak merusak makna. Paham nggih? Pun, makane monggo nanti malam, nanti sore jenengan yang Fatihahnya merasa masih kurang sempurna, bacaan at-tahiyatulnya belum sempurna, jenengan cari ustadz atau ustadzah. Minimal itu yang ditasheh. Saya kalau pengajian tuh biasanya kalau ada waktu itu yang saya fokuskan Fatihahnya tak tes satu-satu. Tapi terlalu banyak saya nggak pulang-pulang nanti kalau jenengan cari ustadz atau ustadzah yang minta ditasheh aja. Paham nggih? Bon, itu untuk Fatihah. Yang kedua tadi tentang masalah apa tadi? Oh ya. Gerakan tangan. Angkat tangan. Saya kemarin pernah menjelaskan angkat tangan itu sunnah kecuali takbir. Takbir itu udah khilafiyah. Angkat tangan dalam sholat itu hanya ada 4. Saya ulangi lagi. Ini penting karena ini nanti kalau keliru bisa fatal. Dalam sholat angkat tangan itu hanya 4. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat berdiri dari tahiyat awal. Jadi angkat tangan dalam sholat itu hanya 4. Yang 3 sunnah. Yang pertama ada yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunnah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar itu mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau ruku, i'tidal, berdiri dari tahiyat awal itu ulama mengatakan sunnah. Jadi kalau jangan ruku tidak angkat tangan, sholatnya sah. Sami Allahu liman hamidah tidak angkat tangan, sholatnya sah. Kemudian berdiri dari rakaat kedua tidak angkat tangan, sholatnya sah. Paham nggih? Malah kalau angkat tangan selain 4 bisa batal. Contoh yang sering saya temukan, berdiri dari rakaat pertama. Saya sering melihat orang berdiri dari rakaat pertama angkat tangan. Berarti angkat tangannya bukan bagian sholat. Berarti dia gerakan. Ya sama dengan sholat jenengan berdiri gini. Loh kalau gerakannya lebih dari 3 batal atau enggak? Batal. Makanya kalau angkat tangan dari rakaat pertama, saya tidak mengatakan batal, berpotensi batal. Kenapa? Karena angkat tangannya di rakaat pertama itu bukan bagian sholat. Oke? Karena bukan bagian sholat, berarti ini angkat tangan biasa. Ya sama dengan sholat, jenengan sholat moro gini. Lah ini kalau lebih dari 3 gerakan bisa batal. Paham? Ini yang sering saya lihat di mana-mana. Rakaat pertama berdiri angkat tangan. Nah itu enggak ada, bukan masalah utama enggak utama, itu bukan angkat tangan yang dianjurkan, karena itu angkat tangannya gerakan sholat. Paham nggih? Pun. Saya ulangi lagi tentang angkat tangan. Angkat tangan, saya pernah saya ulangi lagi aja. Angkat tangan tuh begini, ada 3. Kalau mazhab Maliki ya, jadi ada angkat tangan tuh hadisnya 3. Ada yang lurus pundak, ada yang lurus telinga, ada yang gabung lurus telinga, lurus pundak. Maka angkat tangan itu kalau yang pertama lurus pundak saja yang dipakai itu begini. Berarti lurus pundak. Jangan sering lihat orang begini salatnya. Ini ambil satu hadis. Oke, ambil satu hadis begini. Ada yang menggunakan mazhab Hanafi, itu yang penting lurus telinga. Jadi begini. Kalau Syafi'i itu menggabungkan hadis yang lurus pundak digabungkan, hadis yang lurus telinga digabungkan. Maka Syafi'i lurus telinga dan lurus pundak. Caranya bagaimana? Ini begini, agak mundur. Maka tangannya agak nempel ke daun telinga ini, dan ini kalau ke bawah lurus pundak. Oke? Kalau ini kan cuma lurus pundak kan? Ini hanya lurus telinga, tapi gak lurus pundak. Syafi'i diambil dua-duanya, lurus telinga dan lurus pundak. Maka kalau Syafi'i itu begini.
Ini agak direnggangkan, ini agak doyong ngadep kiblat. Bukan begini, nggih. Apalagi begini mau tinju jenengan nanti. Jadi kalau Syafi'i itu begini. Ini lurus telinga, ini lurus pundak, dan ini agak naik ke atas, agak didoyongkan, ngadep kiblat. Saya sedikit tak kasih ini. Ini enaknya pakai apa? Video ini kita. Cara ngidupkan videonya gimana? Pun, ada lagi yang mau tanya sambil nunggu niki? Atau cekap? Ada lagi yang mau tanya? Sampun nggih? Oh, ada ini VCL ya, VLC. Pun. Sedikit aja, kalau tak bayi sedikit, ini kan masih kurang 5 menit, 15 menit. Tentang cara biar jenengan punya gambaran. Ini cara ngangkat tangan. Ini sudah dulu. Ini sudah, kemarin sudah, sedikit aja saya ulang, coba jangan lihat cara angkat tangannya. Ini Syafi'i. Nah, coba jangan lihat. Posisi ini Syafi'i, nggih. Tadi saya sudah jelaskan perbedaannya. Ini yang Syafi'i. Syafi'i itu menggabungkan antara dua hadis. Nah, coba jangan lihat. Jadi tangannya itu lurus daun telinga, kalau ke bawah dia lurus pundak. Makanya agak ke belakang. Nah, dari belakang kelihatan. Coba jangan ibu jari itu agak nyentuh dengan daun telinga, berarti lurus telinga. Kalau diturunkan, bawahnya lurus pundak. Paham nggih? Jarinya agak renggang, agak doyong ke kiblat. Ini yang perempuan, sebenarnya kalau Syafi'i itu sama, tapi ada pendapat yang agak turun. Bun. Ini contoh letakkan tangan. Ini coba jangan lihat, ini yang Syafi'i, yang banyak di Indonesia. Syafi'i, coba jangan lihat. Lah, ini jangan keliru. Ini bukan ditekuk. Coba jangan lihat, ya. Ini kalau ini di sini. Ini tangan kiri, kelapa itu di bawah dada, tengah dada agak ke kiri sedikit. Ini saya genggam pergelangan. Jadi bukan dijorokkan, ya. Tetap di sini, agak di tengah, tapi ini memegang pergelangan tangan, digenggam. Nah, makanya coba jangan lihat. Seakan-akan tadi. Padahal tidak gini, tapi karena ini agak maju, maka ini seakan-akan masuk ke sini, ini agak ke belakang. Padahal enggak. Paham ya? Jadi jangan sampai salah begini. Apalagi kalau begini. Paham ya? Kayak orang yang mau satu ya. Jadi ini tetap di sini. Ini pegang pergelangan tangan kiri. Makanya kalau dari belakang kelihatannya seperti ini. Paham ya? Good. Nah, makanya coba jangan lihat.
Ini tetap di sini kan? Tidak terlalu mendalam kan? Yang kanan kan tidak terlalu mendalam, karena memang hanya megang pergelangan, bukan begini. Bon. Ini kalau sampean pingin videonya nanti bisa copy atau saya punya CD-nya kalau memang di pondok saya ada CD-nya, memang mau pesan. Terus jenengan lihat, nah ini kan menggenggam, jadi menggenggam. Kalau Hanafi, kalau Maliki tidak, dikalakan ini aja. Dah, saya lanjut ke ruku. Ruku. Ruku berarti telapak tangan itu minimal nyentuh lutut, jangan di bawah lutut. Jadi kalau di bawah lutut itu makruh, jadi minimal nyentuh lutut. Jadi yang namanya telapak tangan itu nyentuh lutut. Jari-jari agak merenggang dikit. Nah, kalau perempuan agak ditekan gini, kulit perut ditemukan dengan kulit paha, jadi tidak lurus seperti tadi itu. Makanya kalau perempuan agak turun. Nah, dengan lihat itidalnya. Ini baca doa. Nah, ini yang tadi saya katakan. Sami Allah. Kemudian bangun dari ruku sambil mengangkat tangan dan membaca. Suaranya nggak keluar. Nah, ini yang saya katakan dilepas. Kalau Syafi'i dilepas. Paham nggih? Pun, saya anggap cukup. Insyaallah kapan-kapan kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya anggap cukup. Kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Sambut? Sampun nggih, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kunut sama sujud, cara sujud yang benar seperti apa. Insyaallah kalau ada waktu nanti khusus tentang sholatnya orang sakit. Ini belum sempat, soalnya agak panjang kalau sholatnya orang sakit. Karena orang sakit itu nanti cara sucinya itu beda, cara wudhunya itu beda dengan orang yang sehat. Sampun nggih? Sampun, mandar muga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Mandar muga kula kelawan panjenengan saged istiqomah ikut pengajian. Yang belum ikut semoga bisa ikut. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina nabiyina Muhammadin abduka rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina nabiyina Muhammadin abduka rasuluk. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.